Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Hari ini kita akan mendengarkan bersama paparan tentang pengalaman studi di UPHF Prancis, di mana kita menjalin di BRIN menjalin kerjasama, banyak kerjasama antara lain Degree by Research. Jadi sebelum narasumber kita, Bapak Andi Triwinarko, Bapak Dr. Andi Triwinarko memaparkan, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Andi Triwinarko ini adalah staf pengajar di Politeknik Negeri Batam. Beliau merupakan alumni UPHF, jadi cukup mengerti, paham bagaimana studi dan riset di UPHF. Bidang beliau adalah pada saat PhD adalah di telekomunikasi. Kemudian beliau menyelesaikannya di tahun 2021. Kemudian beliau menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia di Teknik Elektro dan S1 dari Teknik Informatika ITB tahun 2005 kalau tidak salah ya. Oke, saat ini beliau juga merupakan visiting researcher di salah satu lab di UPHF sampai bulan November. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang perlu disampaikan, perlu dicari tahu, terutama untuk kandidat DBR, bisa dimanfaatkan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik semuanya. Begitu saja, mungkin nanti selengkapnya perkenalan kami persilahkan Pak Andi untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Andi untuk memulai paparan sebelum nanti kita mulai dengan diskusi ya. Oke. Ya. Terima kasih Mas Agus dan Pak Ruli yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing ya. Jadi nanti mungkin presentasinya lebih nyantai gitu, nggak terlalu serius. Yang penting kita bisa saling berbagi informasi terkait bagaimana melanjutkan studi ke UPHF khususnya gitu ya, bagi rekan-rekan dari BRIN yang mempunyai kesempatan nantinya untuk melanjutkan studi di sini gitu. Jadi sebelum memulai paparan tentang universitasnya itu sendiri ataupun lab-lab ataupun topik riset yang ada di UPHF, izinkan saya memperkenalkan diri dulu Pak. Saya bisa share screen nggak ini Pak Mas Agus? Pak Ruli. Ya, silakan coba dicoba lagi, bisa nggak? Sudah bisa Pak. Oke, tunggu saya share dulu. Ya, yang pertama sesi pertama ini kan saya isi dengan perkenalan diri saya terlebih dahulu gitu Pak ya. Perkenalkan untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang bekerja di BRIN. Nama saya Andi Triwinarko. Saya adalah dosen dan pengajar di Politeknik Negeri Batam. Latar belakang pendidikan saya adalah saya memperoleh gelar doktor dari Laboratorium IEMN DOAE, ini singkatan dari Institut Elektronik Mikroelektronik dan Nanoteknologi, Departemen Optoakustik Elektronik dari UPHF. UPHF itu sendiri adalah yang seperti Bapak Ibu tahu Université Polytechnique Hauts-de-France di kota Valenciennes, France. Program master saya memperoleh kesempatan dulu beasiswa double degree kerjasama antara Universitas Indonesia dengan beberapa universitas di Prancis. Jadi programnya itu 1 tahun di Universitas Indonesia dan 1 tahun di Prancis. Saya masternya ambil di jurusan Teknik Elektro UI, waktu itu di subjurnya di telekomunikasi. Kemudian double degree-nya dapat di Universitas Bretagne Sud di kota Vannes, di Prancis bagian barat. Dan S1 saya di Teknik Informatika di ITB. Ini beberapa pengalaman kerja yang saya peroleh. Tahun lalu saya memperoleh
postdoctoral fellowship dari University de Sherbrooke, Kanada. Ini saya beruntung sekali karena waktu saya melakukan defense tahun 2021 itu untuk topik S3 saya, salah satu pengujinya adalah seorang profesor dari University de Sherbrooke atau Universitas of Sherbrooke di Kanada. Saya sidang jam 9 pagi sampai jam 12, kemudian jam 4 sore beliaunya telepon dari Kanada bilang tertarik dengan topik saya dan menawarkan apakah tertarik untuk melanjutkan postdoc di Kanada, dan akhirnya saya berkesempatan untuk melanjutkan postdoc ini di bawah bimbingan namanya Profesor Sumaya Sarkawi. Kalau yang familiar di bidang telekomunikasi, banyak sekali paper-paper beliau yang sudah terpublish baik di IEEE maupun jurnal-jurnal Elsevier. Jadi saya sangat beruntung sekali berkesempatan untuk melanjutkan studi di sana. Kemudian ya dari tahun 2005 saya sudah bergabung di Politeknik Negeri Batam sebagai pengajar dan juga peneliti. Saya juga pernah diberikan jabatan sebagai Kepala P2M, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Politeknik Negeri Batam, dan juga Kepala Program Studi untuk Teknik Informatika. Riset interest saya adalah di bidang Intelligent Transportation System, khususnya di bidang telekomunikasinya, kemudian tentang Smart City dan juga Internet of Things. Nah, ini beberapa topik riset yang sudah saya lakukan. Untuk yang postdoktoral kemarin, tetap komunikasi antar kendaraan, tapi lebih spesifik ke komunikasi antara kendaraan dengan vulnerable road user atau pengguna jalan yang rentan, misalnya pengguna sepeda motor ataupun pejalan kaki gitu ya, yang sering berada di dalam sebuah blind spot dari kendaraan sehingga sangat berbahaya dan perlu dilindungi. Kemudian topik S3 saya adalah tentang cross layer design untuk komunikasi antar kendaraan. Saya juga tahun 2019-2020 juga bergabung dalam tim PHC Nusantara, mendapatkan pendanaan atau grant dari kampus Perang dan Kemdikbud untuk aplikasi IoT for Healthcare Application. Waktu itu partner di Indonesia adalah dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan beberapa topik lainnya yang terkait dengan topik komunikasi antar kendaraan. Ini beberapa publikasi saya. Jadi ya saya rasa cukup perkenalan dari saya. Jadi Bapak Ibu, ini nanti presentasinya santai ya. Kalau ada memang pertanyaan, saya boleh dipotong atau langsung diajukan pertanyaannya, boleh open mic atau lewat kolom chat. Nanti saya akan coba jawab semampu atau sebatas pengetahuan saya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke share tentang UPHF-nya itu sendiri. Tunggu sebentar. Apakah sudah muncul di halaman Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi kampus yang alma mater saya untuk program S3 atau dokter adalah Universitas Politeknik Hauts-de-France atau biasa disingkat dengan UPHF. Nanti Bapak Ibu yang berkesempatan datang ke sini baik melalui program Degree by Research ataupun program kesempatan yang lain gitu ya. Kalau dilihat di sini, region Hauts-de-France itu kalau di kita itu namanya provinsi ya. Jadi kayak Hauts-de-France ini setara dengan Jawa Barat gitu ya. Jadi kalau di ini gambar Prancis yang kecil, provinsi atau region Hauts-de-France itu adalah yang paling utara, yang warna orange ini gitu ya. Di mana ibu kotanya adalah kalau di Jawa Barat itu Bandung, kalau di region Hauts-de-France ibu kotanya adalah Lille di sini. Sedangkan universitas kita namanya Valenciennes, ada di UPHF, ada di kota Valenciennes. Ini kalau dilihat petanya ada sedikit di bawah dari Lille gitu ya. Ini bisa ditempuh dengan perjalanan kereta sekitar 40 menit gitu ya. Kalau naik mobil bisa lewat tol sekitar 30 menit bisa ditempuh dari Lille ke Valenciennes gitu ya. Nah, jadi
posisinya sangat strategis sekali Valenciennes di sini ya. Ini langsung berbatasan dengan Belgia. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan imigran yang biasanya menuju ke Eropa gitu ya, baik dari Timur Tengah maupun dari Afrika, itu tujuannya ada dua. Mereka biasanya masuk dari selatan, dari Marseille kalau di Prancis atau dari Italia. Kemudian mereka pasti menuju ke region Hauts-de-France ini karena sangat-sangat strategis sekali. Ini dia bisa menyeberang langsung lewat Calais atau Dunkirk lewat terowongan Eurotunnel yang menghubungkan benua Eropa dengan Inggris. Kemudian juga di samping sini ya, Lille maupun Valenciennes sebelah kanannya ini langsung Belgia. Kemudian ada Belanda, Jerman. Jadi memang region Hauts-de-France ini sangat strategis karena dekat dengan negara-negara lain yang ada di Eropa. Di samping itu juga keunggulan dari region Hauts-de-France di sini banyak sekali industri-industri otomotif. Jadi kalau Bapak Ibu nanti saya akan tunjukkan di slide berikutnya, walaupun Universitas Politeknik Hauts-de-France ini posisinya ada kalau menurut World Ranking University ada di sekitar peringkat 600 ke atas, tetapi sebenarnya universitas ini peringkatnya kalau di World Ranking University itu jelek karena dia spesifik, karena dia sangat sangat terspesifikasi di bidang transportasi khususnya gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya karena memang ternyata area industri yang ada di sekitaran Valenciennes ini adalah industri yang bergerak di bidang otomotif, baik itu mobil maupun kereta api gitu ya. Perusahaan kereta api yang ada di Prancis namanya SNCF itu pabriknya gitu ya, perusahaan pembuat gerbong dan lain-lainnya itu ada di daerah region Hauts-de-France ini, khususnya di daerah Valenciennes. Mungkin kalau di Indonesia itu analoginya sama dengan Madiun ya, PT KAI kita itu punya perusahaan yang bisa membuat gerbongnya itu adanya lokasinya di Madiun. Ya itu beberapa lokasi strategis yang dimiliki oleh region Hauts-de-France khususnya kota Valenciennes di mana Universitas Politeknik Hauts-de-France itu berada. Nah, ya ini namanya aneh karena kalau di Indonesia kita taunya ada universitas sendiri, politeknik sendiri gitu ya. Tapi di UPHF ini namanya Université Polytechnique gitu ya. Dan ini memang baru satu-satunya pertama kali di Prancis. Selama ini mungkin konsep universitas dan politeknik di Prancis sedikit berbeda ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kalau universitas itu akademik, kalau politeknik itu vokasi gitu ya. Tapi kalau universitas dan politeknik di Prancis itu biasanya universitas sama, dia bergerak di bidang akademik juga, tapi politeknik ini sebenarnya lebih ke applied science gitu yang dia bermitra erat dengan industri, riset-risetnya juga selalu berhubungan dengan industri gitu. Jadi ya mungkin saya nggak tahu kenapa mereka memilih untuk mempertahankan nama Universitas Politeknik ini, ya mungkin untuk sebagai ciri khas mereka. Mereka juga selain aktif di bidang akademik, mereka juga mempunyai riset terapan yang berkaitan erat dengan industri, khususnya industri-industri yang ada di sekitar region Hauts-de-France atau di wilayah Valenciennes. Kemudian ini sekedar beberapa key number. Ini titipan dari slide ini titipan dari Prof. El-Hadj untuk disampaikan ke rekan-rekan supaya nanti tertarik gitu ya. Jangan khawatir untuk mau studi di UPHF karena biasanya kan di UPHF itu di beberapa universitas di Prancis itu katanya harus menguasai bahasa Prancis atau segala macam gitu ya. Tapi dari angka-angka ini kita bisa lihat total student bandi di UPHF itu 14.000, rasio dosen per mahasiswanya 1:10, memiliki 160 training program. Nah ini yang paling tidak mengkhawatirkan gitu ya. Persentase jumlah internasional doctoral student itu merupakan ranking 2 di Prancis, jadi terbanyak kedua di Prancis. Mungkin ketika melakukan proses administrasi seperti yang mungkin nanti Mbak Riri bisa cerita gitu ya, ketika bertemu dengan staf yang ada di kampus mungkin sedikit terkendala dalam berkomunikasi bahasa Inggris gitu ya, tapi mereka tetap berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Tetapi biasanya rekan-rekan teman-teman doktoral yang internasional tadi ya,
sangat familiar bahasa Inggris dan bahasa Perancis akan membantu kita untuk ya lebih terintegrasi lagi dengan sistem akademik yang ada di kampus dan juga di masyarakat gitu ya. Mereka akan dengan sangat baiknya akan membantu menolong kita. Misalnya kemarin Mbak Riri terkendala masalah membuka rekening bank gitu ya. Ternyata ada teman satu labnya yang berbaik hati mengantarkan untuk ya berperan sebagai penerjemah di bank gitu ya untuk mempermudah proses administrasinya. Jadi dari sisi jumlah mahasiswa internasional, sekali lagi UPHF menduduki peringkat nomor 2 terbanyak di Prancis. Dari total student body yang 14.000, 15%-nya merupakan pelajar internasional, kemudian jumlah negara-negara atau warga negara lain yang datang ke UPHF itu sampai 85 negara totalnya. Dan juga UPHF ini sangat aktif berperan serta dalam program pertukaran pelajar gitu ya. Ada sekitar 400 mahasiswa UPHF yang dikirimkan ke luar negeri. Dan kalau nggak salah hari Minggu, Minggu yang lalu saya dan Pak Agus jalan-jalan di supermarket yang ada di kota, kami ketemu sekitar 10 orang mahasiswa Indonesia yang mengikuti program ISMA dan ISMAFO, gitu ya, pertukaran pelajar selama 1 semester, gitu ya, di UPHF. Jadi banyak sekali pelajar Indonesia yang sudah mulai tertarik gitu untuk datang ke sini. Dan tidak hanya program pertukaran pelajar ISMAFO, kami juga waktu sholat Jumat di masjid ketemu dengan beberapa mahasiswa, mereka mengambil program S1 di UPHF gitu ya. Dan mereka bercerita ternyata biaya S1 di UPHF plus biaya hidupnya itu jauh lebih murah daripada kuliah S1 di ITB maupun di UI. Mereka makanya tertarik untuk datang ke sini gitu. Bahkan kami juga bertemu dengan seorang pekerja dari Indonesia, sudah 7 tahun tinggal di Perancis gitu ya. Dia S1-nya di Perancis, kemudian bekerja di Perancis. Semuanya ketemu di Masjid Valencien. Jadi kita bisa berdiskusi dengan ketemu dengan orang Indonesia secara by accident. Gitu. Ya, kampus dari UPHF ada banyak. Ini kalau yang fakultas teknik itu ada di namanya Monhui. Kemudian yang manajemen bisnis ada di tengah kota di Valenciennes. Ada juga kampus di Cambrai, Maubeuge, dan Arburg. Semuanya terhubung bisa diakses menggunakan tram gitu ya. Jadi kampusnya tidak hanya ada di satu lokasi. Kemudian, yang gini-gini kayaknya saya skip karena saya akan bisa lebih spesifik bercerita tentang prodi saya maupun lab saya gitu ya. Jadi ya ini beberapa fakultas yang ada di sana. Ada hukum, ekonomik, manajemen, seni, bahasa, dan humanities, serta kita ada di science, technology, and sport. Jadi programnya mulai ada S1 atau Lisong, kemudian Master, dan S3. Ya, selain di UPHF, jadi sistem pendidikan tinggi di Perancis itu sendiri sedikit unik gitu ya. Selain nama universitasnya, biasanya beberapa kampus yang besar-besar itu membuat satu afiliasi gitu ya. Afiliasinya ini sangat bergantung kepada level atau tingkat kebaikan dari universitasnya. Misalnya universitas yang ngetop-ngetop seperti Sorbonne gitu ya, mereka membuat afiliasi yang namanya Grand École gitu ya. Dan beberapa universitas-universitas ngetop lainnya di kota-kota yang lain. Nah kalau di UPHF sendiri, mereka tergabung dalam afiliasi Institut National de Sciences Appliquées Hauts-de-France atau INSA. Ini sebenarnya lebih ke applied science gitu ya. Beberapa universitas ngetop INSA lainnya selain UPHF ini ada INSA Lyon atau INSA di kota-kota lainnya gitu ya. Jadi kalau kita ijazahnya itu alumni dari INSA gitu misalnya, itu katanya di Prancis akan jauh lebih mudah diterima kerja dibandingkan dengan yang dari universitas biasa gitu ya. Selain dengan INSA untuk bidang sains atau tekniknya gitu ya, untuk bidang art dan desain itu mereka tergabung dalam École Supérieure. Jadi ya dari sisi posisi UPHF sendiri di
pendidikan tinggi yang ada di Perancis, kalau dia sudah tergabung dalam domain INSA ini, khususnya di Fakultas Teknik ya, itu akan menjadi suatu nilai tambah kalau kita merupakan lulusan dari afiliasi INSA ini. Kemudian ini juga beberapa topik unggulan dari UPHF itu sendiri, tapi saya tidak akan bercerita banyak soal ini karena ya ini sekali lagi umum ya, dan saya akan lebih banyak bercerita nanti kalau ada kaitannya dengan topik riset dan lain-lain di lab yang saya tempati saat ini. Ya, ini beberapa topik unggulan dari UPHF, lab-lab yang ada di UPHF. Mereka sangat suka sekali dengan health and care of the future. Ini mereka saya dengar punya MOU juga dengan Rumah Sakit Valenciennes untuk bidang-bidang e-health. Ya, kemudian city mobility dan territory of the future. Ini merupakan tadi salah satu kekuatan dari UPHF, merupakan sebuah universitas yang sangat kuat di bidang transportasi gitu ya, karena selain dia posisinya dikelilingi oleh industri-industri otomotif atau mobil maupun industri kereta api gitu ya, sehingga mereka riset di bidang ini menjadi sangat maju dan menjadi topik unggulan riset mereka gitu ya. Mereka juga tertarik yang di topik industry of the future juga terkait eco-friendly materials dan associated process. Yang kalau di sejalan mungkin dengan beberapa topik unggulan riset di negara kita yaitu green economy gitu ya, tentu akan relate dengan topik-topik ini. Kemudian ini beberapa lab. Nah ini juga uniknya pendidikan tinggi di Perancis. Jadi kalau perguruan tinggi tadi punya afiliasinya sendiri tadi ya, yang ngetop-ngetop membuat Grand École atau tadi INSA gitu ya, khusus untuk yang bidang applied science. Nah, di dalam universitas sendiri itu ada laboratorium-laboratorium di mana laboratorium itu tidak di bawah universitas, tapi di bawah CNRS. CNRS ini analoginya di negara kita sama dengan BRIN, Center National Research, saya lupa S-nya apa gitu ya. Tapi setiap laboratorium yang ada di universitas, walaupun lokasinya ada di universitas, tetapi yang ada kode CNRS, CNRS ini di bawah BRIN-nya Perancis gitu. Jadi struktur kementeriannya Prancis kurang lebih sama dengan kita. Jadi pendidikan tinggi dan riset dan teknologi itu dijadikan satu di satu kementerian, sehingga bisa dimungkinkan seperti ini untuk setiap lab yang ada di universitas bisa berada di bawah CNRS atau BRIN-nya Prancis gitu ya. Nah, ada 4 lab unggulan yang dimiliki oleh UPHF. Yang LAMI ini lebih ke human machine interaction. Biasanya teman-teman yang dari informatika yang suka programming, terus bikin robot, bikin segala macam automation, itu bergabungnya di lab LAMI ini. Sedangkan teman-teman yang dari teknik elektro gitu ya, yang terkait dengan wireless atau digital telecommunication, kemudian mikro dan nano teknologi, sensor, perangkat elektronik, itu biasanya terhubung ke lab IENM tadi ya, Institut Elektronik, Mikroelektronik, and Nanoteknologi. Jadi biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa doktoran yang dari Indonesia yang jurusan informatika itu akan ke sini, ke LAMI, sedangkan yang dari elektro akan ke IENM. Selain kedua ini ada juga yang lain, yaitu Ceramats. Ini terkait, saya kurang paham, tapi kemarin dengar dari Prof. Elhaj, ini posisinya tidak di UPHF, tapi di situs di kota Maubeuge, tidak di Universitas Valenciennes. Kemudian ada juga LARS. Jadi untuk rekan-rekan nanti yang dari BRIN mau melanjutkan ke sini dengan program degree by research, mungkin kalau mau spesifik bicara tentang misalnya big data atau segala macam itu yang ada kaitannya dengan teknik informatika bisa ke LAMI. Dan kalau yang ada kaitannya dengan elektro, khususnya bidang telekomunikasi, itu bisa ke IMN. Termasuk teman-teman yang di mikroelektronik atau IoT itu bisa bermain-main di sini. Kemudian ini beberapa angka penting dari UPHF. Ini ya, di World University Ranking-nya pun bahkan di ranking 1000, ternyata memang karena alasannya terlalu spesifik gitu ya. Universitasnya kuat di bidang transportasi. Ini beberapa angka-angka penting.
Kemudian ya ini umum saja. Prioritas mereka tentu di bidang edukasi yang pertama, kemudian di bidang riset dan lingkungan, green mobility. Nah, ini beberapa rekanan kerja dari UPHF. Ya mulai sekitar 2015 ya, 7-8 tahun terakhir itu ternyata UPHF sudah mulai aktif membangun kerjasama dengan Indonesia. Saya ingat teman saya itu pertama kali berangkat ke Valenciennes untuk mengambil program doktoran itu di tahun 2015 gitu ya. Jadi sudah mulai diinisiasi kerjasama seperti itu. Bahkan sebelumnya di tahun 2010 banyak dikirimkan dosen-dosen untuk studi master. Tapi untuk doktoran mulai diambil dari sekitar tahun 2014 atau 2015 dan mulai setiap tahunnya selalu ada pelajar dari Indonesia yang program doktoral gitu ya datang. Tapi selain itu kalau kami berada di lab, lingkungannya sangat internasional sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak Riri, teman labnya ada yang dari Afrika Utara, dari Maroko maupun dari Turki gitu. Kemudian kalau saya di lab ada yang dari Cina gitu, ataupun dari negara-negara Eropa lainnya di sekitar Prancis. Jadi jaringan internasional sangat baik sekali. Ini beberapa universitas sekitar yang dekat sekali dengan UPHF gitu ya. Ada University Mons di Belgia, Brandenburg, kemudian ya beberapa universitas lainnya seperti Spanyol maupun di Italia. Ini beberapa fasilitas yang dimiliki terkait mungkin sangat berguna sekali informasi ini untuk teman-teman yang tertarik melanjutkan di sini gitu ya. Restorannya ada unit pelayanan kesehatan, terus ada 4 restoran di sekitar kampus yang bisa dikunjungi gitu ya. Jangan khawatir walaupun restoran di sini tidak ada label halalnya gitu ya bagi yang punya kebutuhan supaya makannya makanan halal gitu ya. Tapi karena universitasnya ini kita ini di Region Hauts-de-France itu banyak sekali imigran dari Afrika Utara, seperti dari Aljazair, Tunisia, Mesir maupun Maroko gitu ya. Jadi walaupun restoran universitasnya itu tidak ada logo halalnya, tapi staf yang ada di restoran universitas itu tahu bahwa sebagian besar masyarakat atau pelajar yang ada di UPHF ini banyakkan Muslim, jadi mereka minimal selalu menyediakan satu menu yang basisnya ikan atau vegetarian. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau mau makan di kampus atau di restoran kampus gitu ya. Mereka selalu minimal ada satu menu yang menyediakan menu ikan dan vegetarian. Jadi walaupun tidak ada tulisan halalnya, tapi insya Allah aman gitu ya. Kemudian ada 6 kafetaria juga, 4 library, ada 30 student association dan residence halls, dan beberapa fasilitas olahraga lainnya. Selain makanan halal di restoran gitu ya, kalau Bapak Ibu juga bepergian misalnya ke supermarket yang ada di kota Valenciennes ini, jangan khawatir, mereka selalu ada satu satu lorong gitu yang lorong spesifik khusus untuk makanan halal gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin memasak sendiri di rumah gitu ya, mencari bahan-bahan makanannya, jangan khawatir. Bahkan minimarket, supermarket sekelas Carrefour pun selalu menyediakan satu rak yang khusus menyediakan makanan-makanan halal. Di samping itu juga di kota banyak ditemukan restoran-restoran halal lainnya gitu ya, sehingga masalah makan insya Allah tidak akan ada masalah yang berarti. Ya, untuk pelajar internasional, kampus menyediakan layanan yang mau belajar bahasa Perancis gratis gitu ya. Bahkan nanti yang program doktoran itu bisa diklaim kreditnya gitu, sehingga bisa memberikan kesempatan yang lebih baik lagi agar bisa terintegrasi dengan masyarakat Perancis. Jadi kalau pengalaman saya sih banyak orang bilang,
wah kalau pergi ke Perancis susah, nggak mau ngomong bahasa Inggris, mereka sombong-sombong maunya hanya ngomong bahasa Perancis gitu ya. Sebenarnya itu tidak benar Bapak Ibu. Karena setahu saya mereka itu nggak mau ngomong bahasa Perancis karena ya mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu. Mereka nggak mau ngomong bahasa Inggris karena memang mereka kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas sekali gitu loh. Jadi daripada mereka takut memberikan informasi yang salah, ya mereka cenderung menghindari untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir kalau di lingkungan kampus ya sudah banyak yang terpapar bahasa Inggris sehingga komunikasi bahasa Inggris masih tetap bisa dilakukan. Tetapi jangan khawatir, tadi ya seperti yang saya bilang, kampus juga menyediakan layanan pembelajaran bahasa Perancis. Ini setiap semester ada, nanti pertemuannya sekitar 1 minggu sekali, sekitar 2 atau 3 jam, gitu, bergabung dengan beberapa pelajar internasional lainnya, gitu, sehingga diharapkan bisa terintegrasi dengan lebih baik lagi di Perancis menggunakan bahasa Perancis. Ya, ini beberapa contoh kegiatan dari mahasiswa internasional yang datang ke UPHF. Mereka punya namanya servis internasional yang ya memfasilitasi tadi selain menyediakan pelajaran bahasa Perancis di kampus, mereka mengajak jalan-jalan ke beberapa objek wisata seperti bermain ski atau ini ke Belgia di Atomium, kemudian kumpul-kumpul main bowling bersama. Jadi banyak sekali aktivitas yang disusun supaya masyarakat atau pelajar internasionalnya lebih bisa terintegrasi lagi. Jadi ya kenapa memilih UPHF? Ya kurang lebih seperti itu. Saya rasa untuk sementara sampai sini dulu, Mas Agus. Mungkin ada yang mau ditanyakan gitu ya terkait UPHF-nya itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Andi. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan tentang UPHF. Ya, jadi kota tempat UPHF ini berada itu kalau ditempuh dari bandara di Paris itu sekitar 2,5 jam ya, Mas Andi ya, naik kereta. Iya, sekitar nggak sampai 1,5 atau 2 jam lah, Mas. 2 jam ya. Langsung Oke. ke ya. Jadi dari bandara naik kereta 2 kali ya, sampai ke. Ya. Sebenarnya kemarin itu kalau kita boleh kan kita kemarin karena dibelikan tiketnya dari kampus Frank, Iya, kita nggak tahu kenapa disuruh dari bandara ke Gare du Nord dulu, baru Gare du Nord ke Valenciennes. Sebenarnya kalau dari bandara Charles de Gaulle sendiri itu ada stasiun TGV-nya, itu yang ada direct langsung ke Valenciennes gitu. Tapi nggak tahu mungkin terkait jadwal kedatangan kita yang jamnya mungkin nggak pas, dicarikan tiket yang langsung dari bandara ke Valenciennes, akhirnya kita harus dari bandara ke Gare du Nord dulu di Paris, baru dari Paris ke Valenciennes gitu. Nah, itu 2 kali, Mas. Oke. Jadi kalau yang direct langsung dari bandara ke Valenciennes itu paling cuma 1 jam 45 menit gitu. Nggak lebih dari 2 jam. Ya. Begitu, Mas. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Pak Rosidi. Siapa ini? Selamat siang Pak Andi Triwinarko. Ya, selamat siang Mas Rosidi. Iya, ini selesai jamnya di berapa jam ini? Selesai. Sampai masih cukup banyak Pak waktunya Pak. Silakan Pak. Ya, ini saya mau selisih nanya jam. yang laboratori tadi tuh bisa Nanti ada spesifik tentang laboratorium setelah ini, Mas. Jadi kan sesinya gitu. setelah universitas saya Berarti akan nanyanya spesifik. setelah ini aja ya? Boleh kalau terkait tentang laboratorium, topik riset dan profesor yang ada di sini nanti yang bisa Bapak Ibu hubungi setelah sesi universitas ini akan saya sampaikan secara detail. Baik, kalau gitu saya hold aja dulu Pak. Oke, terima Andi. kasih. Ya, terima kasih ya. Ya. Oke, tentang secara umum ini ya udah cukup jelas ya teman-teman, Bapak Ibu. Jadi Bagus, mau mungkin tanya Pak Gus. silakan Pak Ruli. Ya,
Ini tadi saya agak bingung juga sih sebenarnya. Ini kok sudah cepat selesai gitu ya? Ternyata Belum, dibagi-bagi belum, per Pak. sesi gitu. Iya, Pak. Ya, ya. Terkait masalah umum ini kan kita kalau seumpamanya mahasiswa-mahasiswa kita di kan ini tidak hanya BRIN ya, misalkan di BRIN tertarik kuliah di sana tidak menggunakan skema misalkan DBR gitu ya, misalkan dengan beasiswa, entah beasiswa apalah gitu ya dari sana gitu. Kira-kira yang paling memungkinkan gitu untuk apply beasiswa di sana itu di UPHF tuh kira-kira beasiswa apa ya Pak Andi? Nah, Pak Andi sendiri nih waktu studi PhD di sana itu pakai beasiswa apa ya? Gitu ya. Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Mas Andi langsung. Oke. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ruli. Jadi saya dulu datang ke UPHF itu menggunakan beasiswa LPDP, menggunakan skema beasiswa unggulan dosen Indonesia luar negeri atau BUDI LN tahun 2016 gitu ya. Mungkin waktu itu karena BUDI LN merupakan program beasiswa khusus untuk dosen yang pertama kali dilakukan. Jadi waktu itu list universitas LPDP-nya itu mengikuti list universitas yang terdaftar di Dikti. Jadi UPHF ini terdaftar di Dikti gitu. Sehingga waktu itu saya bisa datang dengan skema beasiswa LPDP. Tetapi setelah tahun 2017 atau 2018 ke atas, LPDP kembali strict, mereka nggak mau pakai listnya dari universitas yang di Dikti. Akhirnya mereka memakai universitas unggulan yang dimiliki oleh LPDP itu sendiri, sehingga banyak universitas Prancis yang tereliminasi, termasuk salah satunya UPHF. Jadi kalau di listnya LPDP yang boleh diikuti itu kalau nggak salah hanya Sorbonne, Marie Curie, dan yang ngetop-ngetop lainnya gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir kalau di beasiswa LPDP itu juga ada yang jalur selain list universitas yang ada di listnya LPDP itu juga ada yang list MOU. Kalau saya nggak tahu ya kalau di BRIN skema beasiswanya seperti apa, tapi kalau di LPDP maupun di Kementerian Dikti itu kalau universitasnya punya MOU gitu, kita bisa mengajukan tetap memperoleh beasiswa LPDP dari jalur MOU tersebut gitu. Nah, itu yang dari Indonesia. Tapi teman saya yang kemarin Bu Vida ini yang datang ke LPDP di tahun 2019 bisa dapat beasiswa dari negara kita itu dari jalur Kementerian Kemdikbud melalui beasiswa BPP LN. Itu karena UPHF sekali lagi ada di listnya Dikbud. Kalau beasiswanya dari Dikbud itu biasanya bisa datang ke sini. Kalau yang LPDP ya spesial case gitu. Saya termasuk beruntung karena 2016 LPDP masih pakai listnya Dikti gitu. Nah, selain beasiswa yang dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah Perancis sendiri mungkin saya bisa share gitu ya. Itu bisa lihat informasinya di kampus Prang atau IVI. Itu mereka punya beberapa beasiswa unggulan. Yang pertama itu yang saya tahu namanya beasiswa Eiffel, itu untuk master maupun dokter. Bahkan yang terbaru untuk S1 juga kalau nggak salah. Bahkan informasi terakhir kalau nggak salah saya sempat diskusi sama Mas Agus, dapat informasi dari Mbak Diah, orang dari IVI, yang beasiswa untuk Perancis ini tidak terserap, stoknya banyak tapi yang mendaftar cuma sedikit gitu ya. Tapi di kampus Frang ini sendiri ada pemerintah langsung, ada beasiswa dari pemerintah Perancis sendiri yang bisa rekan-rekan gunakan gitu ya. Nah, ini untuk S3, D3 atau 1 namanya France Excellence, S2, Master, ada banyak sekali. Nah, kalau saya sama Mas Agus ini pakai beasiswa SSHN untuk mobility researcher, ini ada halaman bahasa ininya enggak? Kayaknya ada. Harusnya ada halaman bahasa Indonesia yang mungkin, atau kita gunakan Ini Google kalau Trans. diakses dari Indonesia otomatis terbuka
bahasa Yang dalam Indonesia. bahasa, ya ini mungkin karena di Prancis makanya jadi FR gini Mas ya. Jadi banyak sekali Pak Ruli skema pendanaan beasiswa di luar pemerintah kita yang disediakan oleh pemerintah Prancis gitu ya. Mereka biasanya menyebutnya BGF, Bourse Gouvernement Français. Jadi kalau dapat beasiswa ini enaknya itu banyak sekali keunggulannya. Yang pertama gratis pengurusan visa gitu ya. Jadi visanya itu semua ditanggung oleh mereka, termasuk security sosial. Biasanya yang jadi kendala mahasiswa Indonesia untuk studi di luar negeri itu kan jaminan sosial gitu ya. Khususnya untuk negara-negara yang Anglo-Saxon seperti Australia, Amerika, atau Inggris, itu biaya asuransinya itu sangat mahal sekali. Tapi kalau Bourse Gouvernement Français ini enaknya kita dapat BPJS-nya Perancis gitu. Jadi biaya kesehatan itu ditanggung sekitar 70 atau 80%, saya lupa berapa pastinya. Nah, kalau mau ditanggung 100%, kita tinggal beli asuransi kesehatan yang mengcover 30% sisanya itu murah sekitar 500 euro per tahun. Tapi kalau nggak mau bayar yang asuransi privat itu, BPJS-nya Prancis itu sendiri sudah mengcover 70% biaya kesehatan. Mau rawat inap, mau memanggil ambulan, kita hanya membayarkan 30% sisanya gitu ya. Semuanya ditanggung kalau kita terdaftar sebagai penerima atau awardee untuk BGF, Bourse Gouvernement Français atau beasiswa pemerintah Perancis. Informasinya bisa dilihat di IV ini untuk mengetahui jenis-jenis beasiswa lainnya. Ya. Begitu Pak Ruli. Ya, Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan jelas. Mungkin nanti Ini kita Pak sambung. Agus. Pak Yoyo, silahkan. Ini nama politeknik itu ada hubungan dengan vokasi nggak nih? Yang UP-nya, UPH-nya? Beda Pak. Jadi kalau yang vokasi, politeknik kita kan vokasi. Yang vokasi di Prancis itu namanya IUT Pak. Oh, Ya, kalau politeknik yang di Prancis itu sebenarnya dulu kan idenya dari Napoleon gitu ya. Untuk universitas-universitas yang kait eratnya dengan industri gitu ya. Nah itu dikasih nama politeknik, makanya dia risetnya lebih ke applied science, jadi riset-riset terapan yang ya sangat dekat sekali dengan dunia industri. Itu definisi politeknik di Perancis. Kalau yang politeknik versi kita itu di Perancis namanya IUT, yang vokasi itu Pak. D3 ya, apa namanya? Programnya 3 tahun ya? Enggak, apa? S1 di Perancis memang 3 tahun Pak. Jadi kalau dia dari universitas itu gelarnya namanya licence Pak, LC gitu. Tapi kalau dia dari IUT karena dia vokasi itu bedanya adalah di semester terakhir. Kalau yang universitas biasa mereka riset atau bikin paper gitu ya. Kalau yang vokasi itu di semester terakhir mereka magang Pak. Makanya gelarnya namanya licence pro, LC pro gitu. Masternya pun sama. 4 semester. Di semester 4 kalau dia pergi ke lab riset namanya master research. Tapi kalau dia di semester keempatnya magang ke industri, dia namanya master pro, profesional, setara dengan vokasi kita, Pak. Mungkin kalau di kita kan ada master terapan sama master biasa gitu, Pak ya, atau dokter terapan atau dokter biasa. Nah itu kalau di Prancis ada seperti itu. Dan bedanya cuma kuliahnya sama dari semester, kalau misalnya dari masternya ya semester 1 sampai 3-nya sama, baik yang pro maupun yang master research, tapi bedanya cuma di semester keempatnya. Kalau dia ke industri berarti dia vokasi, kalau dia ke riset di lab berarti dia research. Begitu Pak. Oke. Kalau dokter detak itu masih ada dok? Kurang tahu Pak, berarti kita mesti lihat di pembelajaran yang sistem edukasi terbaru di Perancisnya. Saya juga informasi ini kan informasi saya selesai kemarin tahun 2020. Jadi kalau sekarang mungkin ada peraturan baru, ya saya kurang tahu juga Pak. Tapi kalau teman-teman yang ada di Bandung gitu ya, ini kan rata-rata dari BRIN, mungkin kalau yang ada di Bandung itu bisa main ke IV yang ada di Purnawarman itu Pak, yang di samping Gramedia, atau ya depannya BEC itu. Dia itu di lantai bawah itu dekat bibliotek ada kampus Frank. Bapak bisa bertanya apapun terkait sistem edukasi yang ada di Prancis sekarang. Termasuk kalau mau program ini bagusnya universitas yang mana gitu kan. Kalau di Prancis itu kan memang dibagi-bagi. Kalau yang
mau penerbangan aeronautik itu harus ke Toulouse di bagian selatan gitu ya. Kalau yang mau software engineering, dimana kalau yang telekomunikasi, seingat saya dulu di region barat di Bretagne gitu. Jadi kalau mau tahu topik ini enaknya kampusnya yang terbaik ada di mana, itu kampus kurang ada infonya. Jadi bisa main ke IV yang ada di Purnawarman itu, langsung pergi ke bagian kampus orangnya, nanya-nanya informasi tentang kampus atau universitas yang ada di Prancis termasuk sistem edukasinya. Begitu, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih Pak Yoyo. Mas Andi, silahkan dilanjut dulu mungkin, Mas Andi. Oke, ya sekarang itu tadi presentasi terkait universitasnya ya secara umum. Sekarang saya akan coba, ini saya mengumpulkan informasi terkait laboratorium yang ada di UPHF ya, khususnya bagi teman-teman yang nanti tertarik mau melanjutkan riset gitu. Yang pertama, saya kemarin sudah meminta materinya, tapi tidak, kayaknya belum berkesempatan memberikan profilnya. Jadi saya ambilkan saja dari websitenya gitu ya. Websitenya ini dalam bahasa Perancis, tapi jangan khawatir, kita kayak Google Translate pun sekarang sudah bisa membuka lab-lab yang ada di UPHF itu sendiri. Jadi tadi secara umum ada 4 lab yang ada di UPHF, tapi yang Lamih tadi saya karena bukan anggota dari lab tersebut, saya tidak bisa memberikan informasi terkait lab tersebut, tapi Bapak Ibu sekali lagi bisa melihat di websitenya IEM, di websitenya UPHF itu sendiri. Ini semuanya ada informasinya di sini. Terkait tadi 3 lab yang lain, saya mohon maaf tidak, karena keterbatasan informasi saya tidak bisa, takutnya salah memberikan informasi. Jadi saya akan spesifik hanya memberikan informasi yang lab IEMN tadi, Institut Elektronik, Mikroelektronik, and Nanoteknologi gitu ya. Jadi di sini ada 3 grup utama, yaitu Mamina, Komnun, dan TPIA. Saya sendiri, saya terhubung di grup Komnun atau Communication Numerik. Ini lab telekomunikasi ya. Jadi ya, di grup Communication Numerik sendiri ada 3 kelompok, apa ya? Kalau Komnun nama grup research-nya, tapi topik-topiknya sendiri itu secara garis besar ada 3 ini. Yang pertama adalah multi-user communication system, cognitive radio, dan radio over fiber. Ini yang orang Telkom sekali gitu ya. Nanti bisa spesifik melihat informasi terkait lab ini gitu ya. Kemudian yang kedua juga mereka memiliki grup yang namanya Digital Video Transmission System. Ini sama sebenarnya. Ini untuk research di bidang multimedia, misalnya transmisi video gitu ya. Tapi masih ada kaitannya dengan komunikasi antar mobil gitu. Jadi kalau kita tahu kan komunikasi antar mobil itu ide awalnya hanya untuk mengirimkan misalnya pesan keselamatan, tapi semakin ke sini kan mereka juga mau mengirimkan data yang besar-besar, misalnya data video yang ukurannya sangat besar. Tentu bidang riset itu juga menjadi sangat menarik gitu ya. Jadi bagi mereka yang tertarik untuk riset di bidang multimedia, mengirimkan file video berukuran besar menggunakan digital transmission, khususnya di bidang komunikasi antar mobil gitu ya, ataupun dengan kereta yang berkecepatan tinggi, itu bisa bergabung ke grup ini. Dan yang terakhir tentu saja smart transportation. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, di grup communication numerik ini ya pokoknya mereka titik beratnya itu ada di bidang telekomunikasi. Kemudian ya ini orang telekomunikasi tahu lah pasti, kalau bicara telekomunikasi itu kan transmitter, receiver, channel condition, dan lain sebagainya, semuanya akan coba diselidiki, khususnya untuk yang tadi untuk bidang komunikasi antar mobil maupun yang transportasi dengan kecepatan tinggi, misalnya kereta api gitu ya. Jadi
karena tadi Valenciennes merupakan atau dikelilingi oleh industri otomobil maupun kereta api, tentu risetnya akan ada banyak kaitannya dengan hal-hal tersebut. Ini riset activity dan timingnya bisa dibaca saja, saya pikir informasinya sudah jelas ya. Baru kemudian ini tadi labnya secara umum ya, communication numerik. Kemudian topik-topik risetnya, ini misalnya tadi yang multi-user communication system, cognitive radio, dan radio over fiber. Mereka membahas semuanya, termasuk tidak hanya tadi ya wireless communication. Kalau komunikasi antar mobil itu bisa menggunakan yang berbasis Wi-Fi gitu ya. Bisa juga yang berbasis seluler, walaupun standarnya beda-beda ya. Kalau yang Wi-Fi kan dikeluarkan IEEE, yang seluler dikeluarkan oleh 3GPP. Tapi tidak hanya terbatas itu, mereka juga terbuka untuk yang lain seperti misalnya millimeter wave yang frekuensi bandnya lebih tinggi lagi. Itu juga termasuk topik yang dipelajari atau menjadi riset interest di sini gitu ya. Kemudian optical network juga, ya ini beberapa kolaborator terkait topik di communication numerik. Nah, kemudian untuk yang tadi digital video transmission, ini tadi gimana caranya mengirim file berukuran besar dengan network yang berkecepatan tinggi gitu ya. Mereka menciptakan encoding yang baru sehingga bisa lebih cepat lagi transmisinya. Yang punya interest di bidang image processing atau video processing mungkin bisa tertarik untuk join di grup riset ini. Kemudian yang smart transportation ini jelas sekarang idenya mereka banyak sekali tidak hanya membahas tentang V2V communication ataupun high speed communication seperti kereta api gitu ya. Tadi mereka juga menggunakan teknologi lain misalnya radar atau ultra wideband localization, radio kognitif. WiMAX ini nggak tahu masih dipakai apa tidak karena secara komersial kan produknya tidak terlalu laku gitu ya, tapi mereka juga masih tertarik untuk riset. Nah ini bisa dilihat untuk masing-masing topik itu detailnya seperti apa saja kaitan riset yang mereka lakukan gitu. Ya termasuk kedepannya tentu mereka sekarang kami kemarin baru saja diajak ke salah satu fasilitas yang ada di sana, labnya smart car yang sedang desain untuk supaya bisa melakukan autonomous driving. Ini juga komunikasi berkecepatan tinggi khususnya untuk jalur-jalur kereta api atau TGV yang ada di Prancis. Nah ini lab saya. Selain lab communication numerik ini ada juga lab-lab lain. Tapi sekali lagi saya tidak dapat memberikan informasi lebih detail seperti TPIA ini akustik ultrasonik gitu ya. Informasinya bisa dicek di websitenya. Dan Mamina ini yang lebih ke mikroelektroniknya gitu ya. Material dan akustik for integration in micro and nano system. Jadi sekali lagi mohon maaf, yang dua ini saya tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih, tapi informasinya semua ada di web, saya pikir bisa dibaca. Nah terkait yang communication numerik, kemarin dua profesor mungkin yang akan menjadi pembimbing Bapak Ibu sekalian yang akan melanjutkan ke sini gitu ya, itu ada Prof. Iyad dan Prof. Elhaj. Saya buka websitenya ini, Prof. Iyad bisa dibuka di iyaddayub.wordpress.com gitu ya. Ini profil beliau, termasuk kalau mau tahu research interest beliau di bidang apa gitu. Nah ini beliau spesialisasinya di sini, beyond 5G and 6G, seperti cognitive radio, millimeter wave, full duplex communication, M2M, machine to machine, IoT, MIMO, new waveform, OMA ataupun NOMA. Ini salah ketiknikannya AI, bukan IA, Artificial Intelligence for Wireless Communication. Kemudian Digital Communication, Wireless Communication, Cellular Communication, Radio over Fiber Communication.
kemudian juga Intelligent Transportation System, baik itu kereta maupun mobil, kemudian ad hoc network, wireless sensor network. Untuk pembimbing yang kedua, mungkin yang bisa jadikan Bapak Ibu jadikan reference atau rujukan adalah Profesor LH Duges. Beliau spesialisasinya lebih ke mikroelektronik gitu ya. Kalau yang tertarik mau bikin sensor atau bikin IoT, atau kemarin ada yang beliau sempat presentasi di BRIN kalau nggak salah, topiknya tentang light fidelity atau Li-Fi. Nah itu bisa riset dengan beliau gitu ya, atau nanti melanjutkan program doktoralnya dengan beliau. Nah ini masih bahasa Perancis. Kalau ditranslate, oh ya. Saya nggak ngerti nih apa piezoelectric material, mungkin teman-teman yang dari elektronika atau mikroelektronik akan lebih tahu ini. Nanostructure, ya. Tapi kemarin saya dan Mas Agus juga sempat berdiskusi dengan beliau. Jadi selain topik-topik ini, saat ini beliau itu punya program untuk aplikasi elektronik healthcare. Jadi program ini diinisiasi sebenarnya tahun 2018 bersama mahasiswa Indonesia. Waktu itu kita apply untuk program PHC Nusantara, sudah selesai. Topiknya adalah wearable device untuk kesehatan. Jadi waktu itu teman dari Indonesia membuat perangkat untuk mendeteksi ya standar detak jantung, tekanan darah melalui alat yang bisa ditanamkan di tubuh gitu ya. Kemudian dari sisi risetnya itu beliau menggunakan teknik cross layer supaya untuk mengetahui pengaruh dari body part loss. Jadi kan kalau wearable device itu dipasang di tubuh kita, nanti tubuh kita sendiri akan menjadi sebuah interference. Nah, nanti di situ dia mengembangkan satu algoritma untuk bagaimana membuat mungkin transmisinya menjadi lebih efektif. Kalau wearable device itu sangat bergantung kepada baterai, sehingga bisa disusun nanti konsumsi energinya paling sedikit, sehingga baterainya bisa lebih tahan lama. Itu selesai topik S3-nya di tahun 2020, dilanjutkan kemarin oleh mahasiswa atau mahasiswi, saya lupa, dari Sudan. Nanti saya sama Mas Agus akan dipresentasikan oleh mahasiswa tersebut. Nah, karena dia selesai tahun ini, harapannya topik e-health ini bisa dilanjutkan oleh mahasiswa dari Indonesia yang akan datang ke UPHF berikutnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik bikin wearable device yang ada kaitannya dengan aplikasi kesehatan, e-health, mungkin bisa tertarik untuk melanjutkan studinya di sini dan melanjutkan topik penelitian tersebut. Gitu ya. Dan selain itu juga kemarin Prof. LH juga bilang tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang tertarik di bidang mikroelektronik gitu ya, apapun itu gitu ya, khususnya misalnya mau yang terkait dengan kendaraan cerdas, misalnya baterai listrik untuk mobil, beliau akan sangat terbuka sekali gitu ya. Tidak hanya baterai saja, semua yang ada kaitannya dengan mikroelektronik seperti sensor yang bisa diimplementasikan untuk Intelligent Transportation System, beliau sangat terbuka gitu ya untuk topik-topik riset seperti itu. Ya. Jadi Mas Agus, saya rasa cukup presentasinya sampai sekian. Mungkin untuk lebih detailnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan gitu. Ya, diskusi saja ya. Ya, makasih Mas Andi. Silakan Pak Rosidi, mau dilanjutkan pertanyaannya. Ya baik, itu kan ada dua lab yang lebih ke sistem ya, itu LAMI sama ini ya. Iya, sama Satu IMN. lagi. Ya, ini perbedaan dasarnya di mana ya ini? Ya, Yang jadi saat kalau ini kan, ya silakan Mas. ya ini kan kalau kita mau ngambil sistem gitu kan, misalnya berat ke uh, machine learning atau AI atau ke statistik, ini lebih ke arah yang LAMI-nya atau ke IMN-nya ini ya? Iya, jadi kalau yang LAMI itu spesifik untuk yang big data atau teknik informatika secara umum gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya aplikasinya gitu, misalnya AI misalnya untuk robot atau untuk otomasi segala macam, itu bisa ke LAMI.
Tapi untuk AI yang misalnya kaitannya dengan tadi Intelligent Transportation System gitu, ya itu akan lebih cocok kalau labnya ke lab IEMN ini karena mereka sudah apa ya? Contohnya kalau misalnya untuk artificial intelligence untuk telekomunikasi antar mobil gitu kan. Sekarang kan lagi kalau Bapak Ibu bikin paper supaya tingkat acceptance rate-nya tinggi itu kan ditempelin aja belakangnya dengan kata kunci, dengan AI atau dengan deep reinforcement learning, dengan apapun itu insya Allah pasti karena topiknya hot, kalau publikasi akan sering banyak diterima gitu, accepted. Jadi kalau kaitannya AI-nya itu dengan tadi Intelligent Transportation System akan lebih cocok masuk ke IMN atau AI di bidang telekomunikasi bisa ke IMN. Tapi kalau AI secara general mengolah big data segala macam otomasi dan robotika itu ke lab yang satunya lagi ke LAMI. Begitu Pak Rosidi. Ya ini yang Gimana? Prof Elhas ini tergabung ke IMN ini ya, Ya IMN betul, ini. betul. Tapi kayaknya saya nangkapnya kok lebih ke Ya elektronika ya ini. beliau elektronika yang Profesor Iyad Dayub ini tadi. Ini dia Hmm. ada AI for wireless communication. Jadi kalau topik AI-nya ada kaitannya dengan telekom, nah, beliau lumayan expert di sini. Jadi bisa dijadikan pembimbing untuk S3-nya nanti. Begitu, Pak. Jadi secara praktikalnya ini dari apa namanya sensor sampai ini beda sendiri ininya. Iya, Bagian-bagiannya sampai ada yang mengolah datanya begitu. Atau memang bagaimana ini di lab ini? Ini saya ngelihatnya kok secara keseluruhan gitu dari pengumpulan data sampai betul. apa namanya. Tergantung topiknya nanti, Pak. Mungkin kalau topiknya Bapak mulai dari pengumpulan data, dari sensor segala macam, nanti pembimbingnya bisa dua-duanya. Jadi Prof. LH dan Prof. Iyad akan dua-duanya, dua profesor ini akan jadi pembimbing di topik yang akan Bapak Ibu kerjakan gitu. Jadi kalau topiknya lebih spesifik, misalnya hanya bicara tentang dari sisi telekomunikasinya saja gitu, ya mungkin hanya Prof. Iyad yang jadi pembimbingnya. Tapi kalau topiknya lebih ke mikroelektronik, ya Prof. LH. Tapi kalau misalnya ya sensornya ya ditangani, kemudian big data pengolahannya juga ditangani, termasuk telekomunikasinya, AI-nya juga ditangani, ya kemungkinan dua profesor ini akan menjadi dua promotor Bapak Ibu atau pembimbing Bapak Ibu untuk topik tugas akhirnya. Begitu, Pak. Satu lagi nih, Pak Andi. Ya, boleh. Ini yang dari print ini tema yang diusung ini tema bawaan dari sini atau ada irisannya atau kita ambil aja temanya dari Profesor Elhas atau ini yang lagi ini kayak tadi kan elektronika untuk kesehatan gitu tadi. Ya. Jadi gini Pak, sebelum saya mungkin teman-teman dari BRIN menjawab gitu ya Pak Rasudi, izinkan saya menyampaikan pesan dari Prof. LH. Jadi pesan beliau kemarin selain ini topik yang tersedia di lab UPHF gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya kalau misalnya teman-teman punya topik research interest yang lain ya kalau misalnya tetap ada kaitannya dengan mereka berdua ya mereka akan jadi pembimbing Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau memang tidak ada kaitannya gitu misalnya terlalu jauh bidangnya dia akan mencarikan profesor lain di UPHF yang relate gitu sedikit relate dengan topik bukan sedikit maksudnya yang sangat berrelasi dengan topik yang Bapak Ibu usulkan. Jadi Bapak Ibu boleh mengusulkan topik yang lain. Tetapi pengalaman saya gini Pak, kan kalau kita jadi mahasiswa apalagi di tahap-tahap awal gini ya masih bikin riset proposal gitu iya akan jadi sebuah pertimbangan yang harus diperhatikan gitu ketika kita memiliki topik penelitian dan mencari profesor yang akan membimbing topik S3 saya. Pengalaman saya adalah dulu awalnya saya mengajukan topik penelitian itu dulu awalnya saya karena saya orang teknik informatika, saya itu di layer 4 Pak, di application layer. Waktu itu topik riset saya adalah monitoring iklim atau pencemaran udara menggunakan transportasi publik semacam bis kota. Jadi
saya melakukan monitoring pencemaran udara, alatnya ditempelkan di bis kota gitu, kemudian datanya di logging, kemudian bisa diakses informasinya gitu kan, di layer 4 lah, lebih di aplikasinya karena saya orang teknik informatika. Jadi begitu wawancara atau diskusi dengan Prof. Iyad untuk membahas topiknya lebih lanjut, beliau di muka langsung bilang gitu bahwa saya orang elektro, saya jagonya di layer 1 dan 2 di physical dan di data link atau MAC layer gitu kan. Jadi beliau bilang, ya terserah kamu, kalau kamu mau tetap melanjutkan dengan topik riset kamu tentang tadi ya, aplikasi monitoring pencemaran udara gitu, saya akan carikan teman yang lebih jago di layer 4 di application layer gitu ya. Tapi kalau kamu mau dengan topik saya, ya akhirnya beliau bilang bahwa ekspertisnya di layer 1-2 ya kemungkinan topik saya tetap masih menggunakan komunikasi antar mobil tapi tidak di application layer tapi lebih ke layer di bawahnya lagi. Nah saya bilang sih oke, saya akhirnya setuju pakai topik beliau. Cuman ada untung ruginya Mas. Kalau untung ruginya Pak Rosidi, karena saya dari orang informatika nggak pernah main di layer bawah gitu ya, akhirnya studi literatur saya menjadi sedikit lebih lama, harusnya 1 tahun jadi 2 tahun karena saya banyak akhirnya belajar hal baru lagi khususnya di layer 1 dan 2 gitu ya. Ya kembali ke Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dirasa topiknya itu yang diberikan oleh profesornya itu menantang dan Bapak Ibu tertarik dan punya passion untuk ngoprek atau meneliti di sana, ya silakan diambil saja gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu masih tetap ingin maju dengan topik yang Bapak Ibu ajukan, ya nanti akan dicarikan. Memang jackpotnya sih Bapak Ibu bisa menemukan profesor yang sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu teliti atau ya Bapak Ibu passionate sekali di bidang itu ya. Pengalaman dari teman-teman penerima beasiswa LPDP kemarin di angkatan saya itu ada yang 2,5 tahun sudah lulus Pak. Jadi dan di Jepang lagi kan. Jepang kan terkenal profesornya kalau masalah publikasi agak harus yang ngetop gitu ya, jurnalnya harus Q1 dan lain sebagainya gitu ya. Nah setelah saya tanya, kita berdiskusi di grup LPDP itu, ternyata Bapak itu, beliau dosen di Unair kalau nggak salah, sudah punya topik penelitian yang 60-70% sudah siap, tinggal sedikit lagi publish gitu ya. Kemudian ketika cari-cari di profesor-profesor di universitas di Jepang, beliau mengontak profesor tersebut gitu, dan dia kebetulan profesor Jepangnya itu bidangnya sama dan mau meneliti. Jadi dia datang ke Jepang itu tinggal menyelesaikan papernya yang 70-80% itu gitu ya. Sehingga 2 tahun sudah terbit, dia bisa pulang ke Indonesia karena sudah selesai. Jadi itu jackpotnya seperti itu Pak. Jadi punya topik yang kita sendiri passion di sana, dapat profesor yang mau membimbing itu gitu. Jadi ya, dan enaknya lagi kalau LPDP itu kalau kita selesai lebih cepat itu beasiswanya tetap dikasihkan ke kita sebagai bonus gitu. Jadi ya, jadi sekali lagi kalau bisa dapat jackpot itu alhamdulillah, ketemu profesor yang mau membimbing topik Bapak Ibu sekalian. Pun kalau tidak menemukan, ya akhirnya ada negosiasi di sana dengan dosen pembimbingnya gitu. Kalau Bapak Ibu rasa gitu topiknya, ini saya masih bisa masuk ini, saya masih bisa mempelajari lagi sehingga masih punya cukup passion untuk meneliti di sana, silakan diambil. Tapi kalau memang, wah ini topiknya terlalu jauh gitu, nggak ada hubungannya sama sekali dengan yang saya kerjakan atau ingin saya teliti, yang penting Bapak Ibu cari profesor yang lain gitu. Begitu Pak Rosidi, sharing dari saya. Mungkin Ya dari baik, teman-teman dari BRIN terkait topiknya harus bagaimana, mungkin Mas Agus atau Pak Ruli punya informasi lebih detail gitu. Apakah topiknya harus ngikut profesornya atau boleh mengajukan sendiri? Silakan. iya baik. Terima kasih Pak. Kayaknya kita sama ini saya di layer aplikasi soalnya. Oke. Ya, terus tambahan lagi Pak, ini satu lagi nih yang untuk yang tadi yang tema kesehatan itu yang Ya. itu sudah sampai sejauh mana ya? Di mana yang lihat? Itu kan sudah sampai mana, terus bagian apanya yang masih Oke. dilakukan? Prof. Elhad janji ke saya dan Mas Agus minggu depan mahasiswa yang dari Sudan itu akan mempresentasikan, dia sudah selesai Pak, mempresentasikan topiknya. Nanti kalau Pak Rosidi tertarik, kita akan kasih materi ini
Atau mungkin Mas Agus bisa share di teman-teman di BRIN lainnya gitu ya, terkait topik tugas akhir yang e-health itu tadi, Pak. Baik, saya pernah ada project e-health soalnya mungkin ada Oke, kedekatan atau gimana kan bisa dipertimbangkan gitu. Ya, terima kasih Pak. oke, ya, Sukses selalu ya. terima kasih Pak. Ya, Sama ya Pak. Pak Residi, terima kasih sekali atas keantusiasannya. Nanti mudah-mudahan nanti selama kami di sini masih bisa follow up ya, kalau ada yang masih belum jelas nanti bisa kontak kami mungkin lewat PIC di DPR ya Pak Nasrullah Armi yang secara teknis mengurusi dan paham baik prosedur administrasi dan substansinya, terutama kalau substansi risetnya nanti bisa kami bantu untuk memperjelas ke PIC di sini. Silakan, masih ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Oke, mungkin sambil menunggu ini, Mas Andi, saya ingin tahu kalau tahapan dari terutama yang mahasiswa PhD kalau di sini seperti apa ya, Mas? Tahun pertama dia akan menghadapi apa, kedua apa, ketiga apa? Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Jadi untuk tahapan-tahapan S3 gitu ya, di Perancis secara umum ya, kurang lebih sama dengan di Indonesia gitu ya. Jadi pertama itu ketika Bapak Ibu mencari topik atau cari profesor, kalau sudah mencoba berkomunikasi dengan profesor sebelumnya gitu ya, terus deal gitu ya, profesornya mau membimbing Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu akan memperoleh LOE, namanya Letter of Acceptance gitu ya. Nah, dengan LOE ini Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk mencari beasiswa tadi seperti yang dibilang Pak Ruli ya, baik beasiswa yang dari pemerintah Indonesia maupun beasiswa yang dari pemerintah Perancis melalui IVI tadi. Tapi kalau teman-teman dari DPR tentu kan karena sudah dalam payung MOU gitu ya, 1,5 tahun di Perancis, 1,5 tahun di Indonesia, tentunya masalah pendanaan atau beasiswa ini bisa sedikit dilewati gitu ya. Yang penting sudah mendapatkan LOE dari profesor yang akan membimbing topik Bapak Ibu. Nah, setelah kepastian jelas pendanaannya sudah ada, sudah diterima di lab mana gitu ya. Nah, tahun pertama itu biasanya kita akan diminta melakukan pendaftaran secara administrasi, biasanya online, tidak akan ditarik biaya apapun gitu ya. Langsung kalau Mbak Riri kemarin cerita nama aplikasinya Adum gitu ya. Tapi setiap region nama aplikasinya beda-beda. Kalau Bapak Ibu misalnya diterima di Toulouse atau diterima di Bretagne, nama aplikasinya lama tapi selalu online dan tidak ditarik biaya. Itu mungkin tinggal memasukkan data-data misalnya paspor, pembimbingnya siapa, topiknya apa, segala macam. Nah, setelah mendaftar di ADUM itu gitu ya, kalau Bapak Ibu mendaftar ADUM bisa dilakukan dari Indonesia ataupun ketika Bapak Ibu sudah datang di Perancis gitu ya. Kalau sudah dapat visanya, langsung aja beasiswanya juga sudah jelas, langsung datang ke Perancis, mendaftar di ADUM tadi ya. Nah, baru dari situ membayar biaya tuition fee. Nah, tuition fee di Perancis ini murah sekali Bapak Ibu. Kalau nggak salah itu 1 tahun hanya 380 euro. Jauh lebih murah dari universitas-universitas lain di Indonesia. 380 euro kan sekitar 6-7 juta rupiah gitu. Untuk 1 tahun, bukan 1 semester. Jadi di Perancis itu modelnya kalau universitasnya universitas negeri, dan bidang keilmuannya itu bidang keilmuan yang dipakai oleh banyak orang seperti engineering, hukum, dan lain-lain, itu biasanya biayanya murah seperti itu. Tapi kalau universitasnya universitas swasta atau bidang keilmuannya itu hanya untuk Bapak Ibu seperti misalnya untuk Bapak Ibu sendiri gitu ya, seperti misalnya fashion designer atau patisserie, memasak, bikin kue, itu biaya SPP-nya biasanya sampai ribuan dolar atau bahkan puluhan ribu dolar, euro bukan dolar. Jadi kalau bidang keilmuan yang spesifik seperti fashion designer dan lain itu pasti akan mahal. Tapi kalau yang teknik itu pasti murah, 380 euro per tahun. Nah, setelah 1 tahun itu biasanya kita akan melewati namanya commission suivi de test, atau biasanya kalau di bahasa Indonesia itu kalau kita
dikenal namanya program seminar proposal ya. Jadi untuk benar-benar memastikan bahwa Bapak Ibu dapat lampu hijau untuk melanjutkan risetnya itu setelah 1 tahun itu gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat presentasi selama 1 tahun, melakukan apa saja, studi literaturnya bagaimana, dari situ akan dinilai kelayakannya apakah topik S3-nya itu bisa sampai lanjut ke tahun berikutnya gitu ya. Itu di tahun pertama setelah 1 tahun gitu. Nah, setelah 1 tahun itu kalau dapat lampu hijau bisa melanjutkan riset, ya sudah, kita akan riset sampai ya selesai. Nah, yang menentukan selesai nggak selesainya itu ternyata di profesor kita, pembimbing kita. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu kalau cari profesor pembimbing S3 itu sama dengan ya kalau kita dulu cari suami atau istri gitu ya, harus benar-benar cocok gitu. Kalau pembimbingnya itu sebisa mungkin ya kita komunikasinya bagus gitu ya, terus saling support dan lain sebagainya gitu. Ya pengalaman saya sebagai dosen atau peneliti gitu kan, kita kan biasa otonom gitu ya, bekerja sendiri. Kadang masalah komunikasi itu menjadi satu masalah yang besar. Kadang dibentak atau ya maksudnya bukan dibentak, maksudnya diingatkan sedikit sama pembimbingnya langsung jadi tidak bersemangat lagi atau bagaimana, jangan sampai kayak gitulah. Artinya ya itu tadi, cari pembimbing atau profesor itu sama dengan cari istri atau suami gitu. Jadi sebisa mungkin yang komunikasinya bagus dan bisa mengerti Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi syarat kelulusan untuk menyatakan bahwa Bapak Ibu itu selesai program S3-nya itu bergantung kepada profesornya. Secara tidak tertulis gitu ya, di Perancis ini sebenarnya cukup 1 publikasi jurnal itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Tapi kemarin kalau saya Prof Iyad bilang, Andi minimal 2 ya, terus yang 1 minimal harus Q1 gitu ya. Sekali lagi itu berpulang atau kembali kepada pembimbingnya masing-masing, karena merekalah yang menentukan lulus tidaknya gitu ya. Bahkan ada teman saya kemarin itu ya beruntung sekali dapat profesor yang baik gitu ya. Profesornya kan bilang minimal 1 publikasi jurnal gitu ya. Dan beliau tidak bilang harus Q1, Q2, Q3, pokoknya 1 publikasi jurnal internasional. Cuman karena teman saya itu kemarin terkendala tidak bisa mengajukan perpanjangan beasiswa, dan sudah 3 bulan 4 bulan lebih beasiswanya udah habis gitu ya. Akhirnya profesornya ambil kebijakan, ya udah kamu pokoknya status submit saja, submit di jurnal internasional itu gitu ya. Kamu sudah boleh defense gitu. Nah, dari situ ya beliau defense, lulus, dan setelah berapa bulan lulus baru papernya keterima, ya nggak masalah gitu. Jadi ya itu tadi, status kelulusan sangat bergantung, status kelulusan Bapak Ibu sekalian sangat bergantung kepada profesor pembimbing masing-masing gitu ya. Kalau secara tertulisnya harus sekian publikasi, nggak ada kalau di Perancis gitu ya. Begitu Mas Agus, kurang lebih gambarannya. Kalau mau ada yang ditanyakan atau kurang jelas silakan ditanyakan. Baik, makasih Mas Andi. Waktunya 2 menit lagi ya. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau misalnya hari ini belum ada pertanyaan dan nanti tiba-tiba ada pertanyaan yang tersisa, silahkan bisa dikontak kami berdua ya, saya dan Mas Andi. Insya Allah nanti kalau terkait studi di UPHF bisa kami bantu mencarikan informasinya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Ruli. Ya, apa ya? Jadi ucapan terima kasih buat Pak Andi ya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu. Kemudian Pak Agus juga. Ini di sana masih pagi sepertinya ya. Jadi mungkin masih masih energinya belum 100% gitu ya. Tapi Betul Pak, sudah masih setengah 10 di sini dan mataharinya terbit jam 8 pagi Pak. oh
Ya makanya jadi ya terima kasih banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan acara ini apa yang disampaikan oleh Pak Andi itu bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman, utamanya yang kemarin sudah mendaftar gitu ya DBR, kemudian buat yang eh, mau sekolah juga yang daftar LPDP gitu ya, ingin kemana gitu ya, ingin ke Prancis misalkan ke UPHF ya bisa ke UPHF gitu, karena kita punya MOU dengan UPHF ya, jadi saya kira ini lebih memudahkan gitu. Kemudian selain inspirasi juga ini jadi motivasi ya nantinya. Jadi yang misalkan masih ragu-ragu gitu ya, mau daftar atau tidak gitu program DBR, itu bisa lebih memotivasi gitu ya teman-teman. Ya tadi disampaikan beberapa topik-topik yang kira-kira bisa matching di bawah ORE tentunya ya. Ini saya kira banyak sekali topik-topik yang matching gitu ya di bawah organisasi riset elektronika dan informatika gitu. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan Pak Agus. Terima kasih sekali lagi waktunya, dan teman-teman yang hadir juga terima kasih ya. Ini ada rekamannya, nanti bisa yang tidak ada juga bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ruli. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita sudah selesai menyaksikan paparan dari Pak Andi Triwinarko dan juga berdiskusi. Kita akhiri acara hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik dan sehat dimanapun berada. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak. Bagus. Makasih Mas Andi, makasih Pak Ruli. Sama-sama, Mas.